Almarhum Bribtu Anumerta Faras Nabahan Atala merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lahat yang gugur dalam menjalankan tugas dalam melakukan penggerebekan terhadap bandar narkoba di daerah Simpang 3 Pumu, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat. Bribtu Anumerta Faras meninggal dunia usai mendapatkan luka di bagian perut akibat ditikam bandar ganja saat penggerebekan yang dilakukan pada hari Rabu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Sempat mendapatkan perawatan di RSUD bersama Kota Pagar Alam, namun takdir berkata lain. Bribtu Anumerta Faras dinyatakan meninggal dunia. Kini jenazah almarhum telah dimakamkan di TPU Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, di mana sebelumnya jenazah tiba di rumah duka yang berada di perumahan Villa Gardena 4, Jalan Jepang, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Upacara pemakaman secara kedinasan sendiri dipimpin Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain dan dihadiri Kapolres serta anggota Polres Lahat, anggota Polda Sumsel, kerabat hingga anggota kepolisian lainnya. Kapolres Lahat AKBP God Par Lasro Esinaga mengatakan, upacara secara dinas kepolisian ini diberikan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Bahkan pihaknya memberikan penghargaan kenaikan pangkat terakhir kepada almarhum karena semasa hidupnya yang telah mengabdi diri di Kepolisian Republik Indonesia. Sementara tersangka yang melakukan penusukan terhadap anggotanya akan diancam dengan pasal pembunuhan. Hal ini tidak lain karena atas ulahnya yang menyebabkan Bribtu Anumerta Faras Nabahan Atala meninggal dunia. Untuk dua anggota lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit, di mana mereka mendapatkan luka tusukan di bagian pinggang dan bagian dada. Untuk peristiwa kejadian yang dialami anggotanya termasuk almarhum sendiri, diakui Kapolres Lahat berawal dari laporan masyarakat akan adanya peredaran narkoba, yang kemudian informasi tersebut dikembangkan hingga dilakukan penggerebekan di rumah tersangka Ebi. Dalam penggerebekan itu ternyata tersangka melakukan perlawanan dengan melakukan penyerangan terhadap anggota, hingga 3 anggota mengalami luka tusukan. Masih kata Kapolres Lahat, untuk tersangka Ebi sendiri dilakukan tindakan tegas karena mengancam jiwa anggota dan itu sesuai dengan SOP. Supaya kita pengungkapan narkoba di Kabupaten pagi setelah anggota kita mendapat informasi adanya narkoba di Kecamatan Tanjung ini bergerak yang dipimpin oleh Radio Narkoba banyak personil melakukan penggerebekan di rumah tersangka. Pada saat melakukan penggerebekan, tersangka melakukan perlawanan dengan melarikan dan pisaunya. Akibat tindakan itu, 2 orang anggota kami mengalami luka, 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan operasi, namun 2-nya segera pulih. Sama 1 orang akan tidur akibat dari sabetan pisau tersebut. Namun dari tindakan itu kami berhasil mengamankan 2 seluruhnya tersangka yang ada di rumah beserta barang bukti berupa ganja. Nah, dari tindakan ini kami akan proses tuntas dan salahkan sembah. Mohon doanya agar upaya penegakan hukum pemberantasan narkoba di NKRI ini di Kabupaten Lahat bisa berjalan. Bang, dua orang yang diamankan ini apakah terlibat juga dalam kasus penganiayaannya, Bang? Ya, betul, terlibat. Yang akan kita proses juga dengan tindak pidana lainnya, yaitu apakah itu pembunuhan berencana, penganiayaan atau Mungkin ada tindakan tegas terukur dari kita tadi, Bang, penegaknya. itu pada saat ada perlawanan tersebut, anggota kita melumpuhkan. Ada upaya melumpuhkan dengan bagian kaki, sehingga tindakan itu bisa diamankan tersangka. Tadi kan keluarga minta ini untuk dilakukan. Nah, kalau melihat peristiwa ini kan ini bandar dan juga misalnya sampai meninggal, hukumannya pantas kira-kira apa? Ini nanti ini akan kita proses tuntas, nanti terkait dengan hukuman, karena nanti pengadilan memutuskannya. Kita tetap prosedural.
Yang terkait kasus ini, apakah ini penangkapan sesuai SOP dan terus apakah ada indikasi dugaan bocor untuk penggerbekan ini? Kan nanti kita selidiki. Dari persidangan sesuai SOP ada lengkap semua. Karena inilah risiko kami dalam melaksanakan tugas. Dari semuanya yang perlu kami lakukan. Ini menjadi evaluasi kami nanti kan kami belajar. Bang, ini pelaku residivis atau TO? Ini lagi kami cek. Ini saya tadi masih fokus untuk membantu anggota kami yang masih dirawat di rumah sakit dan pemakaman. Nanti selain akan kami pelajari dan kami akan teliti, nanti kami informasikan. Bang, semasa kerjanya seperti apa? Masuk punya prestasi itu kan berdasarkan dari tahun 2022 sudah banyak kita untuk mengungkap ini termasuk anggota personel yang berprestasi dan itu baik. Bang, narkobanya jenis apa, Bang? Ini dari laporan tadi yang jenis ganja ya, ganja tapi nanti masih kita kembali lagi. Begitu ya, Tinggi, Bang. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.